Jadi, implementasi perubahan itu adalah proses penerapan strategi, kebijakan, dan langkah-langkah nyata yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi bukan cuma sekadar menjalankan rencana aja. Proses ini juga memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Misalnya, ketika ada perkembangan teknologi baru atau perubahan kebutuhan pasar, organisasi harus bisa menyesuaikan diri supaya tetap berjalan efektif. Nah, di sini pentingnya implementasi perubahan. Secara sederhana, implementasi perubahan berperan penting untuk menjaga agar organisasi tetap relevan, efisien, dan siap menghadapi dinamika perkembangan zaman. Dengan begitu, organisasi bisa terus berkembang, meningkatkan kinerja, dan mencapai hasil yang lebih optimal serta berkelanjutan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa implementasi perubahan itu adalah kunci agar organisasi bisa bertahan, beradaptasi, dan terus maju di tengah perubahan yang terjadi di sekitarnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pentingnya implementasi perubahan. Yang pertama itu ada menjawab tantangan globalisasi. Globalisasi membuat persaingan semakin luas, bukan hanya antar organisasi di dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan luar negeri. Implementasi perubahan membantu organisasi untuk lebih adaptif dalam menghadapi pasar global yang dinamis, baik dari sisi produk layanan maupun cara kerja. Yang kedua itu ada meningkatkan daya saing organisasi, yaitu perubahan yang diterapkan dengan tepat memungkinkan organisasi memiliki strategi baru yang lebih efektif, inovasi produk yang lebih relevan, serta layanan yang lebih baik. Hal ini akan membuat organisasi lebih unggul dibanding dengan pesaing dan mampu mempertahankan posisinya di pasar. Dan yang ketiga ada menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, yaitu perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, sehingga organisasi yang tidak mau berubah akan tertinggal. Implementasi ini memungkinkan adopsi teknologi baru, digitalisasi proses bisnis, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung produktivitas dan kualitas kerja. Dan terakhir itu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, yaitu perubahan seringkali dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja, mengurangi pemborosan waktu dan biaya, serta meningkatkan koordinasi. Dengan demikian, implementasi perubahan dapat membuat organisasi lebih efektif dalam mencapai target dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Saya akan menjelaskan tahapan implementasi perubahan secara detail. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan perubahan. Tahapan awal ini dilakukan dengan menganalisis kondisi organisasi untuk menemukan masalah, hambatan, atau peluang yang memerlukan perubahan. Identifikasi ini penting agar organisasi memahami alasan mendasar perlunya perubahan. Yang kedua ada perencanaan strategi perubahan. Setelah kebutuhan diketahui, organisasi menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perubahan. Tahap ini meliputi penetapan sasaran, alokasi sumber daya, serta perancangan langkah-langkah yang realistis dan terukur. Yang ketiga ada komunikasi dan sosialisasi perubahan. Pada tahap ini, seluruh anggota organisasi diinformasikan mengenai rencana perubahan, alasan yang melatar belakanginya, serta manfaat yang diharapkan. Sosialisasi dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk mengurangi resistensi karyawan. Yang keempat ada pelaksanaan perubahan. Tahap ini merupakan penerapan strategi yang telah disusun. Organisasi mulai melakukan tindakan nyata seperti penerapan teknologi baru, perubahan prosedur kerja, restrukturisasi organisasi, atau program pelatihan karyawan. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Tahap terakhir adalah menilai sejauh mana perubahan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Jika ada kekurangan, organisasi melakukan perbaikan atau tindak lanjut agar perubahan berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang.
Saya Abil Bilbina dengan NIM 240201046 akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, berikut penjelasan tentang faktor pendukung implementasi perubahan. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin berperan penting dalam mengarahkan dan menginspirasi anggota organisasi agar mau mengikuti perubahan. Kepemimpinan yang kuat dapat memberikan visi yang jelas serta dukungan dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi yang terbuka dan jelas membantu seluruh anggota organisasi memahami tujuan, manfaat, serta langkah-langkah perubahan. Dengan komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman dan resistensi dapat diminimalkan. Dan yang ketiga, SDM yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan perubahan. SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan mental akan lebih mudah beradaptasi dan mendukung proses implementasi perubahan. Yang keempat, dukungan teknologi. Teknologi mempermudah proses perubahan, baik dalam hal sistem kerja, pengelolaan data, maupun layanan kepada pelanggan. Dukungan teknologi yang tepat membuat perubahan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Yang selanjutnya, budaya organisasi yang adaptif. Budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan pembaruan akan mempermudah proses perubahan. Jika budaya kerja kaku, perubahan akan sulit diterima. Sebaiknya budaya yang adaptif mendukung kelancaran implementasi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan strategi menghadapi hambatan implementasi pada perubahan. Jadi yang pertama kita bisa berkomunikasi yang jelas. Kita bisa jelaskan tujuan dan manfaat perubahan kepada semua pihak. Berikutnya ada libatkan karyawan. Ajak mereka berpartisipasi agar mereka itu merasa memiliki perubahan. Berikutnya ada pelatihan dan dukungan. Beri bimbingan agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya ada pemantauan dan evaluasi. Kita bisa pantau proses perubahan dan perbaiki jika ada kendala. Berikutnya kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus menjadi teladan dan bisa mendorong semangat tim. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, jadi kesimpulan pada materi hari ini, implementasi perubahan merupakan langkah penting bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, dan persaingan yang ketat. Keberhasilan perubahan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat, komunikasi efektif, kompetensi SDM, dukungan teknologi, dan budaya organisasi yang adaptif. Dengan strategi yang tepat, implementasi perubahan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan saingan organisasi sehingga siap menghadapi masa depan yang bagus.